Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anwar Effendi dengan channel Yamista Media. Halo sobat data sekalian dimanapun kalian berada. Baik, kali ini saya akan membagikan informasi terkait bagaimana cara mengajukan bantuan yang berada di aplikasi Simba, khususnya pada pondok pesantren. Dari informasi atau surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama kemarin itu ada 8 bantuan khusus pondok pesantren. Namun bagi teman-teman operator yang ingin mengajukan bantuan tersebut, silahkan ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, karena di dalamnya ada informasi penting terkait macam-macam bantuan tersebut. Apa saja pertama kali yang harus kita lakukan? Di sini kita harus mempunyai akun Simbanya. Namun sebelum mempunyai akun Simbanya, ini sering saya informasikan untuk sobat operator sekalian, silahkan update pada aplikasi EMS-nya, biar untuk login ke aplikasi Simbanya ini akan otomatis diambil dari aplikasi EMS-nya, karena banyak sekali sobat operator yang belum bisa untuk login ke aplikasi Simba dikarenakan aplikasi EMS-nya atau pendataan EMS-nya itu belum diupdate seperti itu. Kita masuk pada menu login ya. Untuk halamannya di sini saya atau linknya di sini saya nanti akan taruh pada deskripsi video ya. Kita menu login, kita akan diarahkan pada password atau emailnya, kita submit di sini. Ini otomatis ya login ke aplikasi Simba dari EMS ya. Kita submit saja di sini. Saya sarankan jangan sampai lupa untuk akunnya, akun EMS-nya. Operator pesantren LPK MDT BK, PPS, PDF, SPM, MA, silakan login menggunakan akun EMS lembaga. Jadi untuk loginnya di sini hanya bisa digunakan akun EMS lembaganya. Kita submit ya di sini. Ketika list akun sudah muncul seperti ini, kita tentang di bagian ini lalu kita login. Nah, kita akan diarahkan pada menu dashboard ya. Bagi teman-teman operator yang belum mengisi data operator atau data profil yayasan dan selain sebagainya, di sini biasanya tidak bisa melanjutkan pada daftar bantuan. Maka untuk itu kita harus mengisi data profil operator, data profil lembaga, yayasan, pendukung dan alamat seperti itu. Untuk caranya silahkan cek pada video saya sebelumnya ya, karena ini saya sudah mengisinya. Kita masuk pada daftar bantuan di sini, di bagian ini kita langsung masuk ya. Nah, di sini sudah banyak bantuan yang sudah dibuka. 1 2 3 4 5 6 8 bantuan yang sudah dibuka. Yang pertama yaitu beasiswa santri tahfidz Al-Quran, bantuan pembangunan sanitasi pesantren, bantuan pembangunan asrama pondok pesantren, bantuan pembangunan ruang belajar, dan banyak lainnya di sini. Untuk juknisnya nanti saya akan taruh ya linknya pada deskripsi video. Di sini saya pilih ya, di sini ada menu ajukan di bagian samping. Saya pilih di bagian ini untuk pembangunan asrama pondok pesantren, untuk juknisnya dan untuk anggarannya ini sudah lengkap. Nanti cek sendiri di juknisnya ya. Saya pilih ajukan di sini. Maka kita akan diarahkan pada form data pendataan pesantren di sini. Yang pertama itu data bank, yang kedua data NPWP, data pimpinan,
dan proposal yang harus kita upload di bagian ini. Yang pertama di sini harus kita persiapkan yaitu buku tabungannya. Di sini saya isi dulu ya. Kan di sini bagian Bank BNI, saya pilih BNI saja. Untuk nama cabang bank silahkan tengok di bagian buku tabungannya. Selanjutnya jangan lupa untuk rekeningnya juga diisi di sini. Dan nama pemilik bank ini harus sama dengan nama yang ada di buku tabungan lembaga masing-masing. Karena sebagian nama tersebut beda ya dengan nama pesantren atau IJOB yang kita miliki. Kalau sudah di bagian buku tabungan di sini atau di bagian bank, kita scroll ke bawah. Di sini ada form data NPWP. Silakan diisi untuk data NPWP-nya. Pertama di sini ada nomor NPWP. Selanjutnya nama sesuai kartu NPWP. Kita scroll ke bawah. Kalau sudah diisi, ini data pimpinan ya. Yang pertama nama sesuai KTP, sesuaikan dengan KTP-nya pengasuh di sini selaku pimpinan. Selanjutnya NIK-nya juga diisi di bagian ini. Kalau sudah, scroll ke bawah. Nah, ini yang harus kita upload di bagian ini. Karena saya sudah menguploadnya, saya cuma memberikan contoh ya. Yang pertama di sini file surat permohonan bantuan. Dapat dari mana untuk filenya di sini? Silahkan cek juknisnya. Nanti saya taruh di link deskripsi. Caranya di sini pilih file di bagian ini. Nah, maka kita cukup pilih filenya di bagian mana yang kita ingin upload, lalu kita open di bagian ini. Selanjutnya di sini untuk nomor statistik pondok pesantren, di sini IJOB-nya ya, IJOB pondok pesantren. Nah, apabila ada kendala dalam proses penguploadan, biasanya itu ukuran filenya itu terlalu besar, maka untuk ukuran PDF-nya itu dikecilkan. Contoh kita buka tab baru ya, perkecil ukuran PDF. Di bagian ini silakan teman-teman di bagian ini pilih di bagian ini. Coba di bagian ini untuk kompres atau campus ya, atau perkecil ukurannya, karena di sini kalau terlalu besar ini tidak bisa dimasukkan atau diupload di bagian ini. Kalau sudah muncul di bagian ini, maka lihat file, cek dulu. Ketika sudah mengupload semuanya, kita cek satu persatu. Kalau sudah benar, baru nanti kita masuk pada penjelasan singkat yang apa yang ingin kita lakukan setelah mendapatkan bantuan. Selanjutnya di sini ada rincian anggaran biaya. Silahkan cek di bagian juknisnya. Selanjutnya ada file salinan surat keputusan pesantren tentang UPK 2B, unit pengelolaan keuangan dan kegiatan bantuan. Silakan, sudah ada di juknisnya ya. Di sini file profil pesantren, di juknisnya itu juga ada, dan file salinan NPWP. Di sini sedikit catatan ya, untuk NPWP-nya informasi kemarin bahwasanya NPWP yang digunakan itu pertama harus punya lembaga itu sendiri. Apabila NPWP yang ingin digunakan punya yayasan, itu harus sama namanya. Contohnya Yayasan Al Khairat, untuk pondok pesantrennya Al Khairat, itu bisa digunakan pada pengajuan Simba di sini. Apabila beda, contohnya Yayasan Al Khairat
pondok pesantrennya Darul Hikmah. Silahkan sobat operator membuat NPWP milik lembaga itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini ya, penjelasan singkat. Silahkan untuk penjelasan singkat di sini diisi penjelasan singkat apa yang akan dilakukan jika mendapatkan bantuan. Mungkin sobat operator sudah paham ya di bagian ini. Saya isi dulu ya untuk penjelasan singkatnya. Nah, di sini ada dua simpan. Yang pertama yaitu simpan sebagai draft, simpan dan ajukan proposal. Apabila kita memilih simpan sebagai draft, di sini cuma menyimpannya saja dan sudah file yang sudah kita upload itu tidak akan hilang. Contoh kita untuk kali ini berhasil mengunduh 2 atau 4 file yang duanya belum selesai, kita simpan sebagai draft. Apabila menyimpannya itu dan ajukan proposal, maka ini tidak bisa diedit. Untuk simpan sebagai draft ini bisa diedit, masih bisa diedit. Namun untuk simpan dan ajukan sebagai proposal atau ajukan proposal, maka semua file yang diunduh dan diisi di bagian ini itu sudah terkirim, secara otomatis terkirim. Baik itu 2 file yang terupload, 4 atau sama sekali tidak mengupload file, itu proposal itu sudah diajukan karena di sini sudah valid ya. Silahkan cek satu-satu di bagian ini, takut ada yang salah untuk penguploadannya. Kalau sudah benar semuanya, kita pilih simpan dan ajukan di bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpan dan ajukan proposal ini ya. Apakah Anda yakin akan mengajukan proposal ini? Setelah diajukan, Anda tidak bisa mengubah dan memperbarui proposal Anda. Tutup atau ia ajukan pengajuan proposal. Di sini kita ajukan ya, karena sudah valid semuanya, diajukan di bagian ini. Proses pengiriman data sedang berlangsung. Berhasil disimpan dan diajukan. Di bagian ini sudah berhasil. Kita scroll ke bawah. Maka di sini ada bukti upload proposal. Di bagian ini ada bukti upload proposal. Kita download di bagian ini. Nah, di sini sudah muncul ya tanda bukti unggah proposal. Telah diunggah proposal sebagai berikut. Di antaranya di sini ada nomor pengajuan, nama pondok, alamat, nomor telepon, NSPP, NPWP dan perihal, seperti itu. Di sini silahkan. Yang paling penting di sini ada nomor ajuan. Nomor ajuan ini nanti akan kita gunakan ketika tracking atau mengecek ya ajuan kita itu sudah sampai di mana, sudah diverifikasi atau belum, seperti itu. Contohnya kita copy di bagian ini, kita kembali. Oh, ini sudah keluar ya. Kita masuk kembali ya di aplikasi Simbanya. Nah, di bagian ini sudah ada tracking, maka Anda dapat memantau progres penanganan pengajuan Anda. Masukkan nomor pengajuan proposal Anda. Sini kita cari ya. Nah, di sini sudah muncul. Karena di sini baru mengajukan, di sini masih satu ya, untuk prosesnya masih satu. Kalau sudah lama mengajukan itu nanti kita akan muncul di bagian ini, seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk videonya kali ini ya. Semoga teman-teman operator semuanya bisa mengajukan
bantuan dan bisa mengambil kesempatan ini. Siapa tahu nanti teman-teman operator lah yang mendapatkan bantuan tersebut. Untuk teman-teman operator yang sudah mampir pada video kali ini, silahkan komen, like, and share ke teman-teman operator lainnya biar mereka tahu ya. Dan subscribe tentunya yang belum subscribe. Terakhir dari saya, salam satu bahasa, salam satu data, salam Yamista Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.